Selamat sore, Blimade. Selamat sore, selamat sore. Baik. Selalu dalam keadaan baik, sehat dan juga semangat. Kita akhirnya ketemu lagi nih, Blimade. Ini posisi Blimade di mana nih? Kayaknya kok keren sekali nih. Kita sekarang lagi ada di lapangan Puputan, Bandung. Ya, ini tepat di jantung kota Denpasar. Jadi memang taman kota yang estetik ya. Menurut saya ini memang estetik. Jadi tempat nongkrong ada, mau makan juga ada, ngelihat orang bermain layangan juga ada. Jadi komplit lah. Enak sekali Blimade ini ya, di Bali itu kayaknya asik, banyak tempat asik ya Blimade ya. Ya, betul. Jadi Bali itu surga ya. Jadi siapapun ingin ke Bali, maupun orang luar itu juga bilangnya, kalau mau ke Indonesia ada bilang, saya mau ke Bali. Bali, Indonesia di mananya Bali gitu. Iya. Emang asik ya, soalnya tempatnya asik, bisa nyantai ya Blimade ya. Nah, kalau nyantai-nyantai gini, duitnya nyantai juga nanti takutnya Blimade. Gini, jadi kalau kita melakukan sesuatu sesuai passion ya, atau kita lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita senangi, apa yang kita sukai lah ya, intinya seperti itu. Jadi uang itu akan mengikuti. Contoh seperti di saham, kalau misalkan kita tuh selalu misalkan melihatnya, jadi kita di saham itu inginnya kan untung. Tapi kalau kita selalu mengejar keuntungan, di akhirnya pasti kita akan rugi gitu. Jadi lakukanlah apa yang kalian suka gitu. Kalian lakukan apa yang sesuai dengan passion kalian. Kalau misalkan di saham, kalau kita ambil contoh ke saham, analisa apa perusahaan apa yang kalian ketahui gitu. Jangan semua kalian analisa. Kalian misalkan lebih ke perbankan, ya udah perbankan aja gitu. Jangan lompat-lompat. Kalau lompat-lompat ya nggak dapat apa. Jadi ujung-ujungnya ya rugi gitu. Ini juga pernah dalam kehidupan. Blimade ngomongin saham nih. Sebetulnya berani nggak sih Blimade kita ini ikut di saham tuh Blimade? Gini, jadi kalau kalian itu pemula, kalian harus tahu apa yang kalian beli, itu pertama. Jadi saham apa yang kalian beli itu kalian harus tahu bahwa ada yang melatar belakangi ya. Jadi kalau kita beli saham kan kita beli bisnis, kita beli perusahaan. Kita harus tahu dulu perusahaannya ini, pemiliknya, pengelolanya, kemudian bisnisnya. Setelah itu, setelah kalian tahu apa yang kalian beli, kalian harus punya tujuan. Jadi kalau kalian membeli sesuatu tempat tujuan, ya sia-sia. Ya, maksudnya tujuan itu seperti apa Blimade? Nah, jadi ini, kalau kita misalkan lebih ke materialistis ya, materi. Jadi tujuan ke saham itu apa? Misalkan mau beli rumah atau mau beli mobil gitu. Jadi harus jelas tujuannya, karena nanti itu kan berhubungan tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Jadi kalau kita beli saham, kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu nih uang mana yang akan kita gunakan nih. Jadi kita benar-benar harus menggunakan uang nganggur, bukan uang panas. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, ya jangan-jangan uang yang harus kita belikan mobil gitu, kita taruh di saham, ya ujung-ujungnya rugi. Saham rugi, mobil nggak dapat, seperti itu. Anggap Blimade, anggap misalnya punya penghasilan ya UMR lah Blimade. UMR kalau di Bali ini kan anggaplah 2.700.000 atau 3 juta lah di Bali. Ya kita nggak ngomong Jakarta kan besar ya. Nah di Bali 2,7, belum belanja sehari-hari, belum biaya hidup sehari-hari. Nah terus pinginnya kan nambah-nambah penghasilan tuh. Tuh banyak tuh Blimade, ada yang ngasih tahu bisa nambah penghasilan di saham. Nah itu gimana Blimade? Jadi gini, kalau teman-teman harus pahami dulu ya, terutama bagi pemula, saham itu adalah instrumen investasi. Investasi itu adalah tentang resiko. Jadi ada resiko ya, bukan berarti kita itu terjun di saham, kita investasi, kita mengharapkan pasti mendapatkan penghasilan. Nah, padahal investasi itulah tentang ketidakpastian. Tidak ada jaminan di sana bahwa kita akan mendapatkan dari sana. Jadi bisa untung, bisa rugi. Ya bagi orang di luar sana yang bilang bahwa dia mendapatkan penghasilan dari saham, itu sebenarnya dia tidak bisa katakanlah tidak jujur gitu ya. Jadi pas pada saat dia untung diberitahu, pada saat rugi ditutupi. Ya. Jadi teman-teman harus paham dulu nih bahwa ini instrumen investasi adalah apalagi di saham ya, high risk, high return. Ada risiko, ada juga keuntungannya. Ini berbarengan, semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga reward potensi ya. Semakin rendah risiko, semakin rendah juga potensi keuntungannya, seperti itu. Jadi
Intinya kalau teman-teman mau terjun di saham itu adalah tentang mindset keuangan. Bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Jadi misalkan tadi gaji UMR gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyisihkan duit. Jadi bukan uang yang harusnya kita gunakan untuk misalkan dana darurat atau mungkin tabungan kita taruh ke saham. Nanti pada suatu hari, pada saat kita perlu dana darurat, pada saat kita perlu tabungan, itu di saham misal baru gitu, terus gimana? Kan kita nggak punya duit nih, jadi nggak punya duit jaga ya. Makanya kalau kita punya penghasilan, mindset keuangannya harus benar. Jadi kalau saya biasanya menggunakan formula 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 1 itu 10% dari penghasilan kita gunakan untuk sedekah atau memberikan orang tua. Kemudian 20% kita gunakan untuk dana darurat. 30% untuk tabungan. 40% adalah untuk sehari-hari ya. Jadi sehari-hari itu 40%. Pertanyaan, dari manakah uang untuk investasi? Uang investasi adalah uang yang bisa kita sisihkan dari 40% ini. Jadi kita benar-benar kompres ya. Kita benar-benar list dari 40% itu yang mana merupakan kebutuhan, yang mana keinginan. Jadi keinginan itu kita pangkas, kita kurangi lah. Jadi kita tidak bilang bahwa saya nggak ingin senang-senang, saya tidak ingin menikmati hidup gitu. Boleh, tetapi dikurangi. Dari harusnya mungkin senang-senang ke kafe 5 kali, kita kurangi jadi 2 kali. Sehingga dana untuk 3 kali ke kafe itu kita bisa gunakan untuk investasi. Jadi konsepnya adalah uang anggur sekali lagi. Bukan nambah penghasilan yang beli Made. Jangan. Jadi nambah penghasilan itu dari apa yang kalian lakukan saat ini. Ya, kalau misalkan kalian saat ini kerja kantoran atau mungkin berwirausaha, berdagang, ya kalian tambah penghasilan dari misalkan kerja tadi, ya cari kerjaan lain atau enggak naikin karir. Usaha juga demikian. Bagaimana cara kita membesar usaha, bagaimana kita membuka cabang, di sana baru kita benar-benar mendapatkan penghasilan lebih. Soalnya gini beli Made, kerja kita ini kan dari pagi sampai sore beli Made. Nah, kerja dari pagi sampai sore, waktu habis, terus duitnya kan gajinya segitu-segitu. Nah, pingin nambah sebetulnya kan, karena kebutuhan naik terus nih beli Made. Takutnya ya syukur-syukur belum minus. Kalau sudah minus kan pusing kepala beli Made. Ya. Nah ini kalau misalnya mau cari side job atau kerja sampingan kan perlu waktu lagi, misalnya malam gitu kan. Nah teman-teman itu ada juga bilang malam bisa tuh trading forex lah gitu kan, katanya bisa keren dapat duit gitu kan. Nah terus ada yang bilang mendingan di saham lebih aman, kamu juga bisa dapat duitnya di situ. Nah itu kan enak kayaknya beli Made. Oke, jadi gini, tadi sudah saya jelaskan bahwa saham forex itu adalah instrumen ya. Jadi instrumen ya, misal kalau forex itu lebih ke trading ya konteksnya ya. Jadi kita bilang saham aja deh. Saham itu investasi adalah tentang resiko. Nah, gini, kalau teman-teman mengharapkan penghasilan dari sana, kenapa kalian tidak coba investasi yang paling dasar dulu, paling aman, yang bisa memberikan kalian itu return seumur hidup ya, yaitu investasi lihat ke atas. Coba deh kalian return investasi lihat ke atas. Uang penghasilan kalian sisihkan, kemudian investasi lihat ke atas. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau misalkan saat ini kalian itu sedang bekerja, kemudian supaya naik karir, kita misalkan dibutuhkan pengalaman untuk misalkan digital marketer gitu ya. Jadi perusahaan membutuhkan digital marketer. Jadi dengan kita menyisihkan uang kita dari hasil pekerjaan, kemudian kita gunakan untuk kursus digital marketer, kemudian kita dilihat bahwa kita punya skill digital marketer di kantor, ya gitulah pendapatan kita bisa mendapatkan sumber pendapatan dari sana. Tapi kalau teman-teman itu sekarang kerja, kemudian pikirannya itu dipengaruhi sama orang lain, katanya investasi saham, forex itu ya, kemudian itu tidak ada jaminan di sana. Jadi teman-teman tuh merubah mindset, akhirnya saya pingin gimana caranya nih di saham nih yang pasti untung nih gitu. Jadi kan pikiran ke sana kan. Jadi pekerjaan terbengkalai, saham juga rugi gitu. Jadi apakah kita tidak boleh investasi saham? Tentunya boleh. Ya sekali lagi ini bukan ajakan untuk tidak investasi saham, itu bukan. Jadi pahami dulu bahwa kalau teman-teman itu konteksnya adalah untuk menambah kekayaan, ya fokusnya ingin menambah kekayaan, kenapa tidak tambah kekayaan dari apa yang kalian lakukan saat ini? Jadi investasi di saham itu karena ada resiko di saham, itu arahnya lebih ke menambah kekayaan jika investasinya beruntung. Jika investasinya untung, maaf. Tapi kalau rugi, ya nggak apa-apa. Atau kita juga sudah punya penghasilan dari aktif income kita, jadi tidak terbebani cash kita gitu loh.
Jadi kayak gitu. Jadi tak usah percaya dah sama apa yang dibilang sama orang lain. Kalau misalkan dia terjun ke forex, terjun saham dan dia untung, itu bisa jadi hanya keberuntungan dia dan kita mungkin saja tidak bisa mengikuti caranya dia gitu. Jadi memang kita tuh harus benar-benar paham bahwa ini adalah beresiko, high risk high return. Jadi yang bisa kita, tadi kan tidak ada kepastian ya, tidak ada jaminan. Jadi satu-satunya yang bisa kita pastikan, satu-satunya yang bisa kita tentukan adalah keuangan kita, gimana caranya biar supaya kita ini tidak menggunakan uang panas, tidak menggunakan uang kebutuhan kita gitu loh. Karena nanti di akhir hari gitu, kita katakan di akhir hari, seandainya investasi ini memberikan kita untung, yaitu menambah kekayaan kita. Toh misalkan itu rugi, ya tidak apa-apa, kita masih punya keuntungan, kita masih punya aktif income di sini. Tapi beda halnya kalau misalkan kita tadi berubah fokusnya, kita sudah kerja nih, kemudian kita ingin dapatkan penghasilan tambahan dari saham, dan ternyata kita lebih fokus ke saham, karir kita berantakan, saham kita nggak jadi apa-apa. Karena juga kita terjun ke saham ini kan sesuatu yang baru. Jadi teman-teman sudah kerja, sekarang ke saham ini kan sesuatu yang baru dan harus dipelajari kan. Ujungnya juga sama, investasi layar ke atas, belajar bagaimana caranya teknik kita, strategi kita supaya bisa survive di saham ya. Kita tidak bisa bilang untung di saham, tapi survive di saham. Berarti tadi pertanyaannya, kalau saya tadi gaji 3 juta, kayaknya mundur dulu ya kalau di saham ya. Kalau kayak gitu caranya ya, kan kayaknya kok serem ya. Iya, jadi selama teman-teman belum bisa menyisihkan uang nganggur, mau 3 juta, mau 4 juta, mau 10 juta, sebaiknya jangan dulu investasi saham. Tapi kalau dari uang 1 juta pun teman-teman sudah bisa menyisihkan. Jadi kebutuhan tadi list kebutuhan kita berapa dari 40% itu. Jadi 40% dari 1 juta, kita anggapnya 1 juta. Berarti kan 400.000. Nah, jadi 400.000 ternyata kita bisa menyisihkan 100.000 gitu. Kita benar-benar hidup ini dari 300.000 doang. 100.000 ini bisa kita untuk investasi. Jadi bukannya kita bukan tergantung dari dananya, tapi tergantung dari jadi perhitungannya itu adalah pada saat kita bisa sisihkan ya. Pada saat kita sisihkan, bukan masalah berapa besar penghasilan kita. Betul, gitu ya. Oh, berarti tadi kan pertanyaannya saya itu 3 juta itu karena memang ingin nambah penghasilan kan gitu. Nah, seandainya nih saya 3 juta tapi saya bisa sisihkan yang benar-benar nganggur itu bisa 1 juta gitu, belum ada 2 jutanya untuk kebutuhan dan lain-lain, dan 1 juta ini sudah bisa saya ya anggaplah ya, daripada saya foya-foya mendingan saya pakai apa ya gitu. Itu gimana Bli Made? Ya, sekarang kalau misalkan tadi sudah bisa menyisihkan 1 juta, kemudian sudah tetapkan ingin investasi saham, sekarang kan tinggal bagaimana kita memilih sahamnya kan gitu. Kita memilih sahamnya, kemudian kita lakukan analisa sederhana. Jadi saham apa yang mau kita investasikan dari duit kita selama 1 juta per bulan. Milih saham tuh maksudnya gimana Bli Made? Gini, jadi saham itu kan perusahaan, kita beli bisnis ya. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, saya silahkan jelaskan secara dasar ya, saham itu seperti apa. Jadi misalkan saya nih punya usaha, misalnya usaha warung kelontongan gitu. Saya punya duit 100 juta, berarti saya adalah pemilik 100% saham dari warung saya. Nah, kalau misalkan saya kekurangan modal dan kemudian saya ingin mengajak teman saya, yuk patungan yuk 50 juta. Berarti saya punya 50% saham, teman saya punya 50% saham. Berarti kan saham itu tercipta karena ada perusahaan. Ya kan, perusahaan itu adalah fundamental dari sebuah saham. Nah, sekarang kita memilih saham, itu kita juga harus analisa perusahaannya. Yang paling simpel itu adalah tiga analisa dasar: pemiliknya siapa, pengelolanya siapa, bisnisnya apa. Jadi kalau misalkan pemilik, ya itu sudah benar-benar jelas ya, kita tahu siapa pemiliknya, dan kemudian juga ini pemiliknya ini berintegritas, pengelola yang tunjuk juga pengelola yang mungkin kompeten di bidangnya, memang sesuai dengan perusahaan yang dikelolanya, dan bisnisnya jalan, bisnisnya jelas, kemudian juga terlihat mungkin sering kita pakai, ya kita bisa invest di sana dengan konsep menabung. Jadi tadi 1 juta per bulan, ya kita beli sahamnya konsisten aja 1 juta setiap bulan. Nggak usah mikir ruwet. Kira-kira nih bisa jadi berapa Bli Made? Kalau misalnya nih 1 juta saya tabung tiap bulan seperti tadi itu, karena kan uang memang ya sudah, daripada saya foya-foya ya saya tabung aja dah ke saham gitu. Nah, kalau kali setahun kan bisa 12 juta tuh Bli Made. Nah, anggaplah saya bisa nabung 5 tahun misalnya.
Jadi kan 60 juta. Nah kalau di saham tuh bisa berapa Beli Made? Bisa nggak 1 M Beli Made? Jadi gini, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini adalah instrumen investasi ya. Saham itu adalah investasi. Tidak ada kepastian, tidak ada 1 M penting jaminan, lo Beli Made. ada resiko. Tahun lagi mau lo 1 M Beli Made. Oh, siapa sih yang nggak mau cuma 1 M dari 60 juta? Pertanyaannya apakah saham bisa memberikan itu? Karena ini ada kepastian gitu loh. Nah kalau misalkan dia rugi, apakah jadi 1 miliar? Nah masalahnya kalau kita melihat dari saham yang kalau kita melihat secara histori, ada kok saham yang memberikan 10-20% per tahun. Ya secara histori, apakah bisa mengulangi histori? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Ya kalau kita misalkan mencari yang aman, ya return, kembali lagi high risk return. Kalau returnnya itu kecil, ya reward risknya juga lebih kecil. Tadi bisa memberikan potensi reward 50-20%, berarti minimal risk yang bisa diberikan juga 20% dong. Ya, kalau mau mencari yang 500%, ya potensi loss-nya juga, potensi risk-nya juga 500% dong. Ya jadi nggak usah muluk-muluk lah kita bilang pengen 60 juta 5 tahun lagi menjadi 1 miliar. Nah setidaknya tadi dengan 1 juta per bulan yang kita sisihkan itu, kita kan masih bisa hidup nih dari 2 juta. Nah 1 juta ini itu kalau misalkan memberikan kita keuntungan ya di 5 tahun lagi, itu bisa menjadi penambah, pendobelan, pentripelan kekayaan kita. Tapi kalau misalkan rugi, ya berarti Bisa rugi berarti ya? bisa, masih bisa rugi. Jadi kayak hitungan tadi 1 juta kali 12 itu kan 12 juta kali 5 tahun itu 60 juta. Nggak taunya bisa jadi 30 juta tuh bisa Beli Made. bisa banyak ada saham. Ngeri Beli Made. Nah, makanya kita menggunakan konsep menabung. Jadi kalau misalkan kita beli, Rugi jadinya saya nabung tiap bulan habis itu ternyata jadi 30 Beli Made. itulah risikonya. Makanya harus dipahami risikonya. Ya, jadi dengan kita melakukan konsep tabungan, nabung saham, kita mendiversifikasikan risiko kita. Nah, jadi misalkan ini kan kita kan namanya manusia ya, bisa salah menganalisa. Jadi meskipun kita sudah menganalisa pemilik, pengelola dan bisnis, itu kita masih bisa mendapatkan risiko bahwa harga sahamnya turun. Jadi masih bisa, namanya juga fluktuatif kan, saham itu kan tidak bergerak secara linear. Tidak naik linear, naiknya eksponensial, dan turunnya juga tidak selalu eksponensial. Jadi linear dan tidak linear, dan itu juga ada semacam siklus ya. Jadi naik, kemudian ada kontraksi, turun dan sebagainya. Nah, inilah yang kita ambil momennya, kita manfaatkan dengan kita konsep menabung tadi. Jadi kita ini kan kita sudah paham dengan, kita sudah percaya dengan analisa pemilik pengelola bisnis. Ini saham perusahaan bagus. Jadi kalau misalkan sahamnya turun, itu kita sebenarnya lebih happy lagi karena kita bisa beli di harga murah gitu ya. Jadi kita tidak takut yang namanya penurunan. Justru nanti kalau misalkan kita beli sekali nih, kita beli sekali 60 juta gitu, kita kumpulkan ya uang kita 1 juta selama 1 tahun, selama 5 tahun 60 juta kita belikan saham sekali. Nah nggak taunya banyak ada kejadian sahamnya dari turun 50% dalam jangka waktu 5 tahun, itu ada loh. Berarti dari 60 juta jadi 50% berarti kan sama dengan 60 juta 30 juta. Iya, makanya kita menggunakan konsep yang namanya nabung. Itu kita mendiversifikasikan risiko, kita mengurangi risiko kita. Jadi pada saat kita sahamnya itu turun, pada saat itu kita punya duit nganggur lebih, ya kita beli lagi. Jadi kita bisa dapat saham dengan harga murah. Karena apa? Karena sekali lagi saham itu tidak bergerak secara linear. Jadi ada Terus gimana itu Beli Made? Orang saya sering dengar kok itu Beli Made 10 juta bisa 1 M tuh Beli Made. Masa ini saya 60 juta malah jadi 30 juta. Gimana nih Beli Made? Ini ya, jadi banyak ada konsep dan juga strategi ala bandar di pasar modal. Tapi yang satu yang saya yakini bahwa kalau mereka itu kerjaannya adalah mengumbar-ngumbar kesenangan di media sosial, yang berarti ada ketidaksenangan yang mereka tutupi. Nah, jadi kalau misalkan dia bilang 100 juta jadi 5 miliar, dia tidak menjelaskan prosesnya kan, dia langsung memberikan hasil kan. Berapa lama bisa bertahan seperti itu? Dikasih lihat loh Beli Made, hasilnya Beli Made dikasih lihat, dia untung sampai 30 juta, untung 50 juta, itu dikasih lihat loh Beli Made. Tapi kita tidak bisa memastikan secara pasti. Misalkan gini, ada saham ya 1 juta, dia beli 1 juta nih untuk ngetes pasar, kemudian turun 50%, jadi 500.000. Ternyata dia masih punya duit di kantongnya lagi 500 juta. Dia belilah 500 juta, jadi 500 juta 500.000. Itu naik 1%-nya udah berapa? Ya, pada saat naik 1% dia tunjukkan, ini hasil keuntungan saya. Padahal itu setelah dia nambah duit 500 juta dan kita nggak tahu kan.
Ya kan dia hanya misalkan dia hanya lihat 1%-annya aja. Flexing, Iya, flexing. Jadi persennya aja dilihat, ini saya naik sekian persen. Padahal ke 1% naiknya dia 50 juta. Tak tahunya dia punya duit di kantong 500 juta. Ya pada saat tadi turun dari yang ngetes 1 juta, turun 50% ditambah 500 juta. 1% di flexing. Nah kan? Padahal itu udah ini ada flexing nih. Iya. Nanti masalah lagi ngomong flexing dulu. Jadi flexing itu media sosial itu ya seperti pisau mata dua lah. Jadi intinya tetap kalau teman-teman mau ke saham, mindset keuangannya, bagaimana cara kita mengatur keuangan, itu yang paling utama gitu. Ya. Ya, untuk sementara mungkin ya bisa difahami lah Beli Madea bahwa namanya ada untung, ada rugi ya Beli Madea. Ada risiko, ada return gitu ya. Ya. High risk, high return, low risk, low return seperti itu ya Beli Madea. Jadi seseorang seperti kita bilang lah ya, dulu saya dengar berita kemarin itu ada investor saham legendaris ya, yang akhirnya mendapatkan return ribuan persen setelah dia setia menunggu sahamnya naik. Kata kuncinya setia. Jadi gimana caranya dia bisa setia kalau misalkan uang itu uang panas? Setia ya. Iya, setia. Jadi dia setia karena duit itu nggak akan dia pakai. Jadi dia nggak akan tahu juga kapan akan naik. Tapi pada saat dia naik, dia menikmati keuntungan. Karena apa? Karena uangnya dia pakai itu memang uang anggur. Dan dia nggak masalah. Setia nggak naik-naik gimana Beli Madea? Iya kan, setidaknya itulah uang yang daripada saya habiskan, saya hambur-hamburkan untuk foya-foya, itu di saham. Oh, Gitu. terima kasih banyak Beli Madea. Wah, terima kasih insight-nya yang luar biasa ini. Oke. Ya, kapan kita bisa ngobrol lagi ya Beli Madea? Siap. Oke, thank you Beli Madea. Thank you. Sukses semua.